Baik, terima kasih Pak. Nah, inilah masalah makmum ya. Jadi makmum itu di satu sisi dia wajib mengikuti imam. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Nah, dalam riwayat yang lain fala takhtalifu alaihi. Apabila imam takbir, segeralah takbir kalian, tapi jangan takbir dulu sampai imam betul takbir. Imam ruku, rukulah segera kalian, tapi jangan ruku dulu sampai imam sempurna rukunya. Apabila imam sujud, sujudlah segera kalian, tapi jangan sujud dulu sampai imam sempurna sujudnya. Betul-betul sudah nempel semua 7 tulang. Dan jangan selisih imam, gitu. Nah, karena hadis ini kita sebagai makmum harus ittiba, mengikuti imam. Kalau imam sudah salam, ya kita harus salam. Jangan dilanjut. Walaupun mungkin belum puas berdoa kan. Ini sholawat belum rampung udah salam kan. Doanya belum. Kalau baca sholawat udah doa apa belum itu? Belum, baru sholawat. Ya Allah kok imam udah salam kan gitu. Ya terpaksa kita harus ikutin imam gitu Pak. Nah ya salam, kita harus salam. Kalau kita lanjut maka kita menjadi makmum yang jelek. Karena menyelisihi imam. Karena dia mengakhir-akhirkan diri dari imam. Jadi, maka yang memang imam itu tanggung jawabnya berat, besar gitu. Nah, makanya orang yang paling berhak menjadi imam kata Nabi yang pertama aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an atau orang banyak hafalannya. Ada 2 tafsir ya, yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah. Yang kedua a'lamuhum bis sunnah, orang yang paling ngerti sunnah. Itu yang seharusnya jadi imam. Kayak sunnah memperbanyak doa waktu sujud, sunnah memperlama doa waktu tasyahud terakhir, itu harusnya jalan gitu. Tapi banyak imam nggak ngerti masalah ini. Akhirnya banyak makmum yang sudah tahu kecewa. Ya Allah, saya mau memperbanyak doa nggak bisa terus. Nah itu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Yang pertama, yang dimaksud memperbanyak doa waktu sujud itu maksudnya mengulang-ulang bilangan ya, misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau variasi yang lain misalnya subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli, terus diulang-ulang ya Bu ya. Supaya hampir sama panjangnya dengan berdiri. Apakah itu yang dimaksud memperbanyak ya Pak aksiru ad-du'a, atau kita tambah selain baca doa zikir sujud, kita tambah dengan doa-doa lain. Nah sekalian tadi dengan pertanyaan ketiga, misalnya ditambah dengan doa waktu zikir pagi petang. Setelah baca ini misalnya kan doa sujud adalah subhana rabbiyal a'la ya, atau Allahumma gfir li dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu misalnya, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli misalnya. Lalu kita tambah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fauqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti misalnya. Kan itu zikir pagi ya, zikir pagi petang. Itu bagaimana? Nah, ini sekaligus saya menjawab 2 pertanyaan ya. Bapak Ibu dan sekalian, memang ada sebagian ulama yang dimaksud memperbanyak itu mengulang-ulang. Mengulang-ulang zikir sujud. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita udah bahas kan, variasi doa sujud itu lebih dari 5 itu. Yang sebagian tadi kami sampaikan. Ada subuhun kudus robul malaikati waruh. Tinggal pilih, itu diulang-ulang. Tapi sebagian ulama yang kedua mengatakan yang dimaksud perbanyak doa itu adalah menambah doa-doa lain. Setelah tentu saja membaca zikir waktu
sujud. Itu dulu didahulukan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma pilih, atau yang lain tadi. Itu dulu. Lalu setelah itu kita tambah dengan doa misalnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak misalnya. Karena banyak hutang kan? Nah, hutangnya banyak karena kata Nabi, orang kalau dia punya hutang banyak, bahkan numpuk gunung Ir di Madinah, kalau dia membaca doa tadi, Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak, maka niscaya Allah akan mudahkan dia untuk bisa melunasi hutangnya. Wah, sekalian tak baca waktu sujud, saya baca waktu tasyahud akhir. Boleh. Kata para ulama, pendapat kedua mengatakan boleh. Termasuk saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bisa. Termasuk saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, iya. Jadi kita bisa tambah doa-doa lain. Tentu setelah kita membaca doa sujud, khusus untuk sujud dulu baru yang lain. Yaitu Bu. Jadi boleh. Termasuk zikir pagi petang selama isinya baik, dan tentu semua baik ya zikir pagi petang. Dan kita memang ingin itu ya. Kan itu doa minta perlindungan secara paripurna ya kepada Allah Ta'ala. Nah itu berdasarkan keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin, dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, boleh gitu. Bahkan kita minta urusan dunia waktu sujud boleh. Misalnya, ya Allah berikan kepada hamba rumah yang bagus, mobil yang nyaman ya Rob, itu boleh. Minta mobil, minta rumah, berdoa waktu sujud tapi dengan bahasa Arab. Syaratnya dengan bahasa Arab, itu dibolehkan. Yaitu Bu. Apalagi urusan akhirat itu. Urusan dunia saja boleh, asal ya tentu yang paling bagus doa itu kombinasi minta kebaikan dunia akhirat. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir, nah, makmum itu Bapak Ibu ada 4 macam makmum. 3 itu makmum yang jelek, 1 yang bagus. Nah, makmum yang jelek itu 1 yang yusabikul imam, mendahului imam. Orang yang mendahului imam kata Nabi itu nanti kelak oleh Allah akan dirubah bentuknya, rupanya seperti keledai nanti hari kiamat. Nah, yang kedua makmum yang membersamai imam, ini jelek. Maksudnya gimana makmum yang membersamai imam? Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya baca Al-Fatihah, imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, makmum bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Itu membersamai. Imam lagi turun sujud, belum nyampe ini keningnya ke lantai, kita udah juga bergerak turun. Itu namanya ya yusarikul imam, membersamai imam. Ini makmum yang jelek. Karena hadisnya kata Nabi ya, wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Kalau imam sujud, sujudlah segera kalian, tapi jangan sujud dulu sampai imam betul-betul sempurna, hatta yasjuda. Itu, maka jangan membersamai imam. Imam baru bangkit dari sujud kedua ke rakaat kedua misalnya, sujud kedua rakaat pertama, Allah, baru gitu kita ikut gerak. Padahal imam belum tegak. Harusnya imam tegak berdiri baru kita gerak. Terus piye cara mengetahui imam sudah gerak, udah tegak? Nah, maka imam ngucapin takbirnya agar makmum tidak membersamai imam. Barnya itu pada saat mengucapkan Allahu Akbar, posisinya udah tegak, sehingga makmum bergerak gitu. Nah, itu jelek, membersamai. Yang ketiga, ini makmum yang buruk apa? Ya ta'akhkharu anil imam, mengakhir-akhirkan diri dari imam. Seperti tadi yang jenengan tanyakan, imam sudah salam, udah istighfar 3 kali, udah Allahumma antas salam wa minkas salam, ini kita masih belum salam. Nah, itu namanya ya ta'akhkharu anil imam, itu makmum yang jelek. Nah, jadi yang yusabikul imam, yusyarikul imam, ya ta'akhkharu anil imam, jelek.
Yang bagus apa? Yutabi'u al-imam, mengikuti imam. Ngikuti imam itu tadi. Ngikuti imam itu Bapak Ibu ukurannya bar itu. Makanya kenapa disyariatkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu komando. Saat imam Allahu Akbar kita gerak. Gitu. Dan harusnya tadi imam saat bar itu misal sujud ya, Allahu Akbar, pas imam ngucapin bar itu ini udah nempel gitu. Baru makmum bergerak. Gitu caranya. Yeah. Satu waktu dari sujud mau berdiri, itu imam sudah Allahu Akbar, tapi beliau belum berdiri. Ya, belum berdiri. Nah, itu padahal makmum itu sudah berdiri. Bergerak. Bagaimana? Nah itu dia. Nah iya itu makanya imam itu harus paham sunnah itu di situ. Jadi ucapan takbir imam itu kan untuk ngasih komando Bapak Ibu. Kan namanya itu takbir intikal namanya. Takbir yang menandakan bahwa sudah ada perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kan dalam sholat ada dua takbir. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intikal. Nah, maka makna takbir intikal itu untuk memberi komando tanda kepada makmum bahwa saya sudah berubah, sudah berpindah dari keadaan sujud ke berdiri. Nah oleh karenanya imam itu kalau ngucapin takbir tadi jangan takbir dulu baru kemudian gerak. Kalau takbir dulu gerak, kemungkinan besarnya makmum kira-kira gimana? Wah pasti mungkin bahkan duluan berdiri. Ya, apalagi imamnya sudah sepuh kan, udah sakit-sakit gitu ya. Ini makmum masih gagah-gagah makmumnya. Makmum udah berdiri, imam masih gerak. Nah, itu bahaya. Nah, maka imam itu caranya ketika memimpin sholat ucapkan Allahu Akbar, pas bar itu udah pindah posisinya. Yaitu Bapak Ibu dan yang sekalian. Nah, tadi orang yang membersamai imam mendahului imam, mengakhir-akhirkan diri dari imam itu makmum yang jelek. Nah, apa namanya makmum yang seperti itu tadi termasuk jelek atau imamnya? Imamnya jelek itu. Nah, imamnya jelek, ya. Nah, tidak Allahu a'lam. Ya, tadi pertanyaannya kan pahalanya bagaimana? Nah, tidak ada sejauh ini ya saya tidak mendapatkan keterangan ada konsekuensi dari sisi pahala. Nah, lalu sah atau tidak? Nah, itu yang jelas itu merusak dia sholat jamaahnya jadi nggak bener gitu. Yang namanya jamaah itu yang ikutin imam. Nah, gitu. Nah, maka ungkapan yang saya bisa katakan itu makmum yang buruk gitu aja. Jamaahnya tidak sempurna. Karena yang namanya makmum itu harus ngikuti imam. Jadi itu Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Jawabannya Bapak Ibu, waktu sholat itu mulut tidak boleh diam. Karena sholat itu ibadah hati dan ibadah al-jawarih, ibadah anggota tubuh yang lain, termasuk mulut. Makmum boleh diam mulutnya hanya saat sholat jahar ketika imam membaca surah Al-Fatihah dan baca surah. Makmum diam. Walaupun ada mayoritas ulama ketika imam selesai Al-Fatihah, amin, kita baca Al-Fatihah, setelah itu diam. Dengarkan. Nah, sementara Abu Hanifah mengatakan pokoknya kalau sholat jahar, maghrib 1-2, isya 1-2, subuh, Jumat, karena imam menjaharkan, udah makmum diem, tidak perlu baca. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza quri'a alaikumul Quran, apa ayatnya? Wa idza quri'al Quran, maaf saya ulangi, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu, dengarkan, perhatikan, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Itu dalil Abu Hanifah. Nah, selain itu mulut bergerak, Pak.
mulut lisan kita bergerak. Baca doa. Kalau kita baca doa dalam hati, mulutnya gerak atau tidak? Tidak. Nah, jadi nggak boleh. Gitu. Tidak boleh. Jadi baca doa sirron. Sirron itu apa? Tahriku al-lisan biduni saut. Menggerakkan lisan tanpa suara. Itu sir namanya. Jadi gitu, Pak. Jadi nggak boleh diem. Nah, terus bagaimana saya banyak, hajat saya banyak, keinginan saya banyak, tapi saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Berarti ngapalin dulu gitu. Misalnya doa apa yang Bapak inginkan, hafalkan dulu baru nanti praktekkan. Jadi itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu, kita cukupkan karena sudah mau maghrib.